Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan usia kehamilan. Nah, untuk menentukan usia kehamilan ini ada beberapa cara, dan kita bakalan bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama ini kita bakalan bahas bagaimana cara menentukan usia kehamilan berdasarkan gerakan janin yang pertama, atau disebut juga dengan quickening. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, nah ada beberapa istilah nih dalam persalinan. Jadi kita harus paham terlebih dahulu ini ya, supaya kita bisa menentukan usia kehamilan berdasarkan quickening ini. Nah, ada yang disebut dengan gravida. Gravida ini adalah seorang wanita yang sedang hamil. Kemudian ada para. Nah, para ini adalah seorang wanita yang pernah melahirkan bayi. Nah, kalau kita buat pencatatan nih, atau buat asket, swab, biasanya kan kita buat G1, P0, A0. Nah, gravida 1, para, atau partus 0, abortus 0 gitu ya teman-teman. Jadi itu singkatan dari ini, gravida dan para. Atau biasanya kita, kami sih kalau di lapangan ini bilangnya ini paranya ini jadi partus gitu ya teman-teman, tapi sama aja. Oke, kemudian selanjutnya ada primigravida. Nah, primigravida ini adalah seorang wanita yang baru pertama kali hamil. Kemudian multigravida. Multigravida adalah seorang wanita yang sudah berkali-kali hamil. Next, ada nullipara. Nullipara ini adalah wanita yang belum pernah melahirkan bayi yang dapat hidup di dunia luar. Selanjutnya ada primipara. Nah, primi tadi kan pertama, para itu melahirkan ya, teman-teman, seorang wanita yang pernah melahirkan bayi gitu ya. Jadi primipara ini adalah seorang wanita yang melahirkan satu kali. Kemudian ada yang disebut juga dengan multipara. Nah, multipara ini adalah seorang wanita yang telah beberapa kali melahirkan. Kalau primigravida itu pertama sekali hamil, nah kalau primipara itu adalah pertama sekali melahirkan. Kemudian multigravida adalah seorang wanita yang sudah berkali-kali hamil. Kalau multipara adalah seorang wanita yang sudah beberapa kali melahirkan. Next, ada grande multipara. Nah, grande multipara ini adalah seorang wanita yang sudah melahirkan lebih dari 6 kali. 6 kali ke atas ya, 6 kali atau lebih dari 6 kali. Selanjutnya ada paritas. Nah, paritas ini adalah jumlah kelahiran bayi yang lalu yang dapat hidup di dunia luar. Next, ada parturien. Ini adalah wanita yang sedang dalam persalinan atau impartu. Kemudian yang terakhir ada purpura. Nah, ini wanita yang baru saja selesai melahirkan. Nah, memang ini enggak semuanya sih kita pakai untuk menentukan usia kehamilan ini, tapi supaya lebih paham aja ada beberapa istilah yang memang harus kita pahami ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja. Cara menentukan usia kehamilan berdasarkan quickening itu dibagi menjadi dua. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada primigravida. Nah, pada ibu primigravida atau yang baru pertama sekali hamil, nah usia kehamilan gerakan janin yang pertama kali itu dirasakan adalah pada saat usia kehamilan 18 sampai 20 minggu. Kemudian yang kedua ada multigravida. Nah, multigravida tadi seorang wanita yang sudah pernah melahirkan beberapa kali ya. Nah, pada ibu multigravida, gerakan janin pertama sekali dirasakan itu adalah pada usia kehamilan 16 sampai dengan 18 minggu. Oke, supaya lebih paham, kita coba masuk ke contoh soal ya. Oke, nah di sini ada seorang perempuan 26 tahun datang ke BPM mengaku hamil anak pertama dan lupa tanggal haid terakhirnya. Ibu mengatakan sudah merasakan gerakan janin seminggu yang lalu. Berapakah usia kehamilan berdasarkan quickening tersebut? Gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, tadi dibilang ibunya belum pernah melahirkan. Jadi ini masih hamil yang pertama, ibunya lupa haid terakhirnya. Nah, jadi bisa kita taruh G1, P0, A0. Gravida 1, para 0, abortus 0. Kemudian HPHT-nya lupa. Nah, tadi sudah kita sebutkan kalau ibu primigravida merasakan gerakan janin yang pertama itu pada saat usia kehamilan 18 sampai dengan 20 minggu. Nah, si ibunya kan sudah merasakan gerakan janinnya itu seminggu yang lalu. Nah, kalau seminggu yang lalu usia kehamilannya 18 sampai 20 minggu, berarti sekarang berapa? Oke, nah kalau seminggu lalu 18 sampai dengan 20 minggu, berarti sekarang usia kehamilannya adalah 19 sampai dengan 21 minggu. Oke, cukup mudah dipahami ya. Oke, kita taruh contoh soal satu lagi supaya lebih paham lagi. Ada contoh soal untuk primigravida dan ada untuk multi ya. Oke, yang kedua contohnya ini. Di sini disebutkan dalam kasusnya, seorang wanita 32 tahun datang ke BPM
mengaku pernah melahirkan sekali, keguguran sekali, dan ini adalah kehamilannya yang ketiga. Ibu lupa tanggal haid terakhir. Ibu juga mengatakan sudah merasakan gerakan janin 2 minggu yang lalu. Berapakah usia kehamilan berdasarkan quickening tersebut? Nah, berarti di sini G3 P1 A0 ya, karena si ibunya mengatakan dia sudah pernah melahirkan 1 kali, kemudian dia keguguran 1 kali. Berarti kita totalkan, ini adalah kehamilan yang ketiga. Kemudian hari pertama haid terakhirnya lupa. Nah, tadi sudah kita sebutkan juga untuk multigravida, gerakan janin yang pertama sekali itu dirasakan pada saat usia 16 sampai dengan 18 minggu. Nah, kalau 2 minggu yang lalu si ibu sudah merasakan gerakan janin, berarti 2 minggu yang lalu usia kehamilannya sudah 16 sampai dengan 18 minggu ya. Jadi sekarang berapa? Nah, kalau sudah 2 minggu yang lalu 16 sampai dengan 18 minggu, berarti kita tinggal tambahkan aja. Jadi sekarang usia kehamilannya adalah 18 sampai dengan 20 minggu. Nah, mudah kan? Oke, semoga sudah bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kita masuk untuk cara yang kedua, menentukan usia kehamilan berdasarkan pengukuran tinggi fundus uteri dengan palpasi abdomen. Oke, nah di sini aku udah sediakan tabelnya ya teman-teman, jadi paham-paham menghafal, mengingat, tapi lama-lama nanti paham sendiri kok kalau udah sering ya. Oke, di sini aku udah sediakan tabelnya ya. Jadi kalau 1 sampai 3 jari di atas simpisis itu usia kehamilannya 12 minggu. Nah, yang 1 sampai 3 jari di atas simpisis ini berdasarkan referensi dari Kementerian Kesehatan, dari Kemenkes. Ada referensi lain yang mengatakan 1 sampai 2 jari di atas simpisis. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti ketemu soal, ketemu kasus, biasanya sih ini nggak pernah disatuin ya opsinya. Biasanya kalau ada opsi 1 sampai 2 jari di atas simpisis, pasti nggak bakalan ada yang jawaban opsi 3 cm di atas 3 jari di atas simpisis gitu. Tapi kalau ada yang 3 jari di atas simpisis, yang 1 sampai 2 jari itu nanti nggak bakalan ada juga. Jadi biasanya dia nggak disatukan ya. Jadi dipahamin aja teman-teman. 1 sampai 3 jari sama 1 sampai 2 jari di atas simpisis gitu ya. Jadi jangan bingung nanti kalau misalnya teman-teman seingatnya, sepengetahuannya biasanya 1 sampai 2 jari, nggak pernah ada 1 sampai 3 jari gitu ya teman-teman. Jadi kalau 1 sampai 3 jari itu referensinya dari Kemenkes. Referensi lain ada yang 1 sampai 2 jari di atas simpisis. Oke, selanjutnya di antara simpisis dan pusat itu 16 minggu. Kemudian 3 jari di bawah pusat 20 minggu. Kemudian tepat di bawah pusat 24 minggu, kemudian 3 jari di atas pusat 28 minggu, pertengahan pusat dan prosesus sepoideus 32 minggu, kemudian tepat di PX 36 minggu, 3 jari di bawah PX itu 40 minggu. Nah, kalau aku sih sistemnya naik-naikin kalau untuk tingginya berdasarkan ininya ya teman-teman, aku naikin aja sekitar, kalau udah naik 3 jari dari simpisis, kemudian pertengahannya dengan pusat, kemudian 3 jari di bawah pusat, kemudian tepat di pusat, 3 jari di atas pusat, kemudian pertengahan pusat dan PX, tepat di PX, kemudian 3 jari di bawah PX. Aku sistemnya kayak gitu sih teman-teman, mulai dari simpisis baru ke PX, kemudian turun lagi 3 jari di bawah PX. Ini nggak begitu susah sih menurut aku untuk memahami dan mengingat yang ini ya teman-teman. Di hafal-hafal aja, diingat mulai dari simpisis. Boleh dipegang perutnya masing-masing gitu ya teman-teman. Dari simpisis, kemudian antara simpisis dan pusat, kemudian 3 jari di bawah pusat, kemudian tepat di pusat gitu ya. Nah, kalau untuk ukuran kehamilannya ditambah-tambah 4 aja. Ditambah 4 minggu. Nah, kalau ini kan 12 minggu, 14 minggu, 20 minggu gitu. Jadi sistemnya lebih mudah dipahami nanti dengan cara seperti itu. Nah, itu kalau cara aku ya, teman-teman bisa menemukan jembatan keledainya sendiri. Oke. Ini Kak, kenapa dia udah 40 minggu jadi turun lagi ke bawah PX gitu ya. Jadi biasanya kalau dia sudah semakin tua usia kehamilannya atau dia sudah term gitu ya teman-teman, biasanya dia kan si janin ini sudah masuk pintu atas panggul, jadi udah semakin menonjol ke bawah, nggak ke atas lagi ya, makanya dia udah dari PX turun lagi ke bawah PX. Oke, di sini ada gambarnya. Atau jembatan keledai lainnya teman-teman bisa, kalau dari simpisis ke umbilikus itu biasanya pertumbuhannya itu setiap 2 minggu itu kira-kira 2 lebar jari. Tapi kalau sudah dari umbilikus ke PX atau prosesus sepoideus, susah banget sih, prosesus sipoideus. Kalau dari umbilikus ke PX biasanya pertumbuhannya sekitar 1 jari kalau per 2 minggu ya, 1 jari
1 lebar jari per 2 minggu. Nah, sistem hafalnya kayak gitu sih, biar lebih mudah ya teman-teman. Oke, ini dia biar makin jelas gambarnya ya teman-teman. Jadi sistemnya tadi aku udah dari simpisis, kemudian dinaikkan 3 jari di atas simpisis, kemudian pertengahan dengan pusat, kemudian 3 jari di bawah pusat, gitu-gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman pun bisa menemukan jembatan keledainya sendiri. Kita masuk ke menentukan usia kehamilan berdasarkan pengukuran TFU secara McDonald. Jadi untuk kita bisa mengukur atau menentukan usia kehamilan dengan secara McDonald ini, kita harus menggunakan pita ukur atau pita senti atau Madeline ya teman-teman. Kemudian dengan syarat usia kehamilannya sudah di atas 24 minggu. Nah, ada rumusnya ya. Oke, kalau kita mau menghitung usia kehamilannya ke dalam bulan, berarti TFU dibagi 3,5. Nah, semisal usia kehamilannya itu 36 cm, berarti 36 dibagi dengan 3,5. Kemudian kalau kita mau menghitung usia kehamilannya ke dalam minggu, TFU dikali 8 dibagi 7. Nah, kalau semisal TFU-nya itu 36, berarti 36 dikali 8 dibagi dengan 7. Oke, supaya lebih paham kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada satu contoh aja ya. Jadi diketahui TFU-nya 32 cm. Berapakah usia kehamilan pada kasus tersebut? Nah, nih, kalau kita ingin menghitung usia kehamilannya ke dalam bulan, berarti 32 dibagi dengan 3,5. Hasilnya 9,14. Kita genapkan menjadi 9 bulan ya. Kemudian kalau kita ingin menghitungnya ke dalam minggu, berarti 32 dikali 8 dibagi 7. Hasilnya 36,57. Kita genapkan 36 minggu. Nah, simple ya, mudah. Jadi dihafal aja rumusnya, dipahami ya teman-teman. Dan ini adalah cara yang terakhir, yaitu menentukan usia kehamilan berdasarkan hari pertama haid terakhir atau HPHT. Nah, ini sistem ANC dikurang dengan HPHT ya teman-teman. Nah, untuk cara yang keempat ini, ANC dikurang HPHT ini, aku punya 3 cara. Aku bakalan share ketiga caranya. Nanti teman-teman pilih sesuai dengan mana yang lebih mudah teman-teman pahamin aja ya. Boleh gunakan ketiganya, tapi mana paham, mana enaknya aja sih, mana mudahnya ya teman-teman. Kalau sudah punya cara tersendiri boleh, tapi kalau belum boleh diikutin dan disimak cara yang aku share ini. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, jadi cara yang pertama ini aku gunakan biasanya, kami gunakan ya. Nah, ini kami gunakan saat kuliah dulu D3, dan hanya satu cara ini aja sih yang kami gunakan dulu. Nah, tapi pada intinya tetap sistemnya ANC dikurang HPHT ya teman-teman. Nah, kalau yang pertama ini nanti kita sistem dikali dengan 4 dan dikali dengan 2. Nah, oke, kalau yang dikali dengan 4 ini nanti kita jadikan minggu, dan yang dikalikan 2 kita jadikan hari. Nah, ini cara yang pertama, ini cara yang kami gunakan saat kuliah D3 dulu, ketika aku udah berkelana bekerja ke sana kemari. Jadi menemukan beberapa cara lagi tuh, aku bakalan share ya teman-teman. Kita langsung aja kita buat contoh kasusnya, contoh soalnya teman-teman, supaya kita lebih mudah, lebih paham. Oke. Seorang ibu datang ke klinik, dia mengaku hari pertama haid terakhirnya adalah tanggal 12 bulan Juni tahun 2020. Kemudian dia berkunjung ke klinik itu pada saat tanggal 15 bulan 9 tahun 2020. Oke. Ini dia yang bakalan kita selesaikan. Jadi intinya adalah tetap ANC dikurang HPHT. Jadi apapun cara yang manapun tetap dia menggunakan ANC dikurang HPHT. Oke, kita selesaikan. Kita buat lagi ANC-nya tanggal 15 bulan 9 2020. Kemudian HPHT-nya tanggal 12 bulan 6 2020. Oke, kita kurangkan. 2020 dikurang habis semuanya ya. Kemudian 9 dikurang 6, 3. Dan 15 kurang 12, 3 juga. Nah, ini kita kalikan dengan 4.
Kemudian 3 kita kalikan lagi dengan 2. Nah, 3-nya ini tetap yang dari bulan ini ya, teman-teman, bukan yang dari hari ini, bukan dari 15 kurang 2 ini. Nah, 3 kali 4, 12. Ini kita taruh dalam minggu. 3 kali 2, 6. Ini kita taruh dalam hari. Oke, kemudian ini kita tambahkan hari yang di depan. 3 ditambah 6. Oke, jadi 9 hari ya, teman-teman. Kemudian yang 9 hari ini kita ubah lagi ke dalam minggu. Jadi 9 hari itu sama dengan 1 minggu 2 hari ya, teman-teman. Oke, kemudian ini sudah kita ubah. Kemudian kita tambahkan dengan 12 minggu yang di atas. Jadi 1 minggu 2 hari kita tambahkan dengan 12 minggu. Hasilnya menjadi 13 minggu 2 hari. Oke, jadi ini untuk hasil untuk cara yang pertama dengan cara sistem kali 4 dan dikali 2. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Oke, next. Kita geser kertasnya. Kita ke cara yang kedua. Nah, yang kedua ini dengan sistem kali 30 hari ya teman-teman. Oke, kita dengan contoh kasus yang sama supaya kita bisa bedakan. Kadang ini mau beda 1-3 hari ya teman-teman selisihnya. Oke, ini ANC-nya tanggal 15 bulan 9 2020. Kemudian HPHT-nya tanggal 12 bulan 6 2020. Oke, kita kurangkan lagi. Ini habis sama dengan yang di atas ya. Ini 3, kemudian ini 3 juga. Kemudian kita kalikan dengan 30. 3 dikali 30 sama dengan 90 hari. Kemudian ini kita tambahkan dengan 3 yang di depan lagi. Jadi semuanya sama dengan 93 hari. Nah, kita biasanya usia kehamilan itu dalam minggu ya teman-teman. Jadi ini 93 ini jadinya kita bagikan dengan 7. Nah, supaya nggak bingung aku taruh panahnya ya. Nah, hasilnya 93 dari 90 ditambah 3 yang di depan. Oke. Jadi ini kita bagikan dengan 7 supaya dia hasilnya dalam minggu ya. Jadi 93 dibagi dengan 7. Oke, 7 dikali 1, 7. Ada pesan. Oke, ini 13. Oke. Sisa 2 ya, teman-teman. Jadi ini 13 minggu 2 hari. Oke. Jadi hasilnya masih sama dengan cara yang pertama. Oke, sama-sama 13 minggu 2 hari. Tapi nanti dalam soal itu ada aja sih teman-teman yang bisa berbeda nanti 1-3 hari kalau teman-teman menggunakan ketiga rumus ini. Tapi nggak usah khawatir, dalam ujian kasus nanti nggak pernah gini-gini sih. Paling digenapkan kalau nggak 13 minggu ke 13 minggu, 14 minggu gitu-gitu ya. Kita ke cara yang ketiga dengan sistem 13 dibagi 3. Bulannya itu nanti kita kalikan dengan 13 kemudian dibagi dengan 3. Oke, dengan kasus yang sama juga, ini ANC-nya tanggal 15 bulan 9 tahun 2020. Kemudian HPHT-nya tanggal 12 bulan 6 2020. Oke, kita kurangkan, hasilnya sama dengan yang tadi ya. Sini 3, kemudian di sini juga 3. Nah, inilah 3 yang bulan ya, bukan yang 3 yang hari ini ya, teman-teman. Inilah yang bakalan kita kalikan. Oke, kita kalikan dengan 13 per 3. Oke. Nah, kita selesaikan ya. Ini 13 per 3 dikali dengan 3. Ini habis ya. Jadi sisanya 13. Ada hari di depan ini yang 3, jadi kita tambahkan ya. Nah, ini tadi sudah kita ubah jadi 13 minggu, kemudian ada hari di depan, kita tambahkan. Oke, jadi 13 minggu 3 hari. Nah, kalau yang ini selisih 1 hari ya, teman-teman. Selisih 1-3 hari dalam kasus itu masih wajar sih, nggak jauh-jauh beda ya, teman-teman. Kita masuk ke kasus yang kedua, menentukan usia kehamilan. Oke. Kita buat contoh kasusnya, seorang ibu datang ke BPM, dia mengatakan hari pertama haid terakhirnya tanggal 20 Desember ya, 20 Desember 2019. Kemudian dia pada saat ANC itu, atau pada saat kunjungan itu pada tanggal 9 Mei 2020. Oke.
Jadi pakai cara yang manapun dia tetap ANC dikurang dengan HPHT ya teman-teman. Oke, kita bahas sesuai dengan cara yang pertama dengan sistem dikali 4 kemudian dikali dengan 2. Oke, kita selesaikan. ANC-nya sama dengan tanggal 9 bulan 5 tahun 2020, kemudian HPHT-nya tanggal 20 bulan 12 2019. Oke, kita kurangkan 2020 dikurang 19, 1, sisa 1 ya, kita taruh di samping aja. Kemudian 5 dikurang 12. Nah, nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita pinjam dari tahun 1. Jadi ini kita tambahkan. 1 tahun itu 12 bulan, jadi 12 bulan ditambah dengan 5 bulan. Jadi totalnya 17 bulan, kemudian kita kurangkan dengan 12. Oke, 17 dikurang dengan 12 sama dengan 5. Berarti 5 bulan. Kemudian ini 9 dikurang 20 nggak bisa. Sebenarnya bisa sih pakai sistem negatif nanti, cuman lebih enak pakai sistem pinjam bulan. Nah, ini 5 bulan kita pinjam 1 bulan, berarti sisanya tinggal 4 bulan. Berarti sini kita taruh 30 ya. 1 bulan itu 30 hari. Boleh pakai sistem 30. Bulan 5 itu 31 hari ya, teman-teman. Tapi aku pakai 30 aja, nggak apa-apa. Jadi 39 dikurang 20 sama 19. Oke, kemudian ini kita kalikan dengan 4. 4 kali 4 itu 16. Ini dalam minggu, 16 minggu. Kemudian kita turunkan lagi 4 dikali dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Ini dalam hari. Berarti ini 8 hari ya, teman-teman. Kemudian 19 yang di depan kita tambahkan dengan hasil yang 4 kali 2 ini. Oke, 8 hari ditambah 19 hari. Hasilnya menjadi 27 hari ya. Oke, nah 27 hari ini kita ubah lagi ke dalam minggu. Nah, 27 hari itu sama dengan 3 minggu 6 hari ya teman-teman. Oke, nah ini kita totalkan lagi dengan yang di atas. Yang minggu yang pertama itu teman-teman, yang 16 minggu. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, berarti 16 minggu ditambah 3 minggu 6 hari, berarti hasilnya sama dengan 19 minggu 6 hari. Oke, pas kan ya? Nah, hasilnya 19 minggu 6 hari. Nah, untuk hasil yang pertama. Oke, ini untuk cara yang pertama hasilnya ya, teman-teman. Kita coba ke cara yang kedua, yang sistem kali 30 hari ya. Nah, untuk kasus yang sama, supaya nanti bisa melihat perbedaannya ya. ANC-nya tanggal 30, sorry gagal fokus. ANC-nya tanggal 9. Tadi gara-gara ini 30 di atas ini jadi jadi trigger ke sini. Tanggal 9 bulan 5 tahun 2020, kemudian HPHT-nya tanggal 20 bulan 12 tahun 2019. Oke, kita kurangkan lagi, sama ya dengan yang di atas tadi. Oke, sama dengan yang di atas. Di sini 4, kemudian di sini 19. Kita kalikan dengan 30. Nah, 4 dikali 30 sama 120. 120 hari. Kemudian ada hari di depannya. Kita tambahkan lagi dengan yang di depannya ini, teman-teman. Nah, yang ini kita taruh lagi ke sini. Kita tambah 19 hari. Berarti totalnya 120 ditambah 19 berarti menjadi 139 hari. Nah, ini kan masih dalam hari. Sementara kita kalau mau menghitungnya itu ke dalam minggu. Jadi ini 1 minggu itu ada 7 hari. Berarti kita bagikan aja 139 dibagi dengan 7. 1 kali 7 berarti ini sisa 69 ya. 69. 9 dikali 7 63. Nih sisa 6. Oke, 19,6 aja kita taruh ya. Berarti 19 minggu 6 hari. Oke. Dapat hasilnya ya. Jadi untuk cara yang kedua masih sama hasilnya 19 minggu 6 hari. Oke. Oke, kita coba untuk cara yang ketiga, sistem bulannya nanti kita kalikan dengan 13, kemudian kita bagi dengan 3. Oke, dengan contoh kasus yang sama lagi, ANC-nya tanggal 9 bulan 5 ya, tanggal 9 bulan 5 2020. Kemudian HPHT-nya
tanggal 20 bulan 12 2019. Oke, hasilnya tetap sama. Di sini 4, kemudian di sini 19. Kemudian inilah yang bakalan kita kalikan nanti. Yang 4 ini, hasil dari bulan itu pengulangan bulan, kita kalikan dengan 13/3 dan hasilnya nanti dalam minggu ya. Oke, kita coba buat penyelesaiannya lagi. Oke, geser dulu kertasnya. Oke, kelihatan kan ya? Aku takut nggak kelihatan sih, makanya bolak-balik ini. 13/3 dikali 4, 13 dikalikan dengan 4 sama dengan 52, kemudian kita bagikan dengan 3. 17,3 ya. Jadi ini 17 minggu 3 hari. 17 minggu 3 hari. Nah, ada hari di depan yang masih kita tinggalkan. Jadi ini hari yang di depan ini, yang 19, kita tambahkan lagi dengan hari yang di belakang, yang 3 hari ini, teman-teman. Oke, berarti 3 ditambah dengan 19 hari. Oke, ini kita tambahkan hasilnya menjadi 22 hari ya. Nah, ini yang 22 hari ini kita ubah lagi ke dalam minggu. Berarti kalau 22 hari sama dengan 3 minggu 1 hari. Oke. Nah, ini kita tambahkan lagi teman-teman. Ini kan sudah kita dapat nih 3 minggu 1 hari, kita tambahkan lagi dengan 17 minggu yang di depan tadi. Oke. Berarti 17 minggu ditambah dengan 3 minggu 1 hari, hasilnya menjadi 20 minggu 1 hari ya. Oke. Ini 20 minggu 1 hari. Oke. Yang di atas tadi 19 minggu 6 hari. Jadi selisihnya 2 hari ya teman-teman, ke papa. Memang biasanya itu kadang mau selisih 1-3 hari, beda cara. Nanti mau selisihnya 1-3 hari, nggak apa-apa. Teman-teman gak usah khawatir nanti ketika jawab soal atau sedang ujian, gak usah khawatir. Biasanya sih digenapkan. Kalau misalnya ini yang 19 minggu 6 hari ini jadi digenapkan jadi 20 minggu nanti gitu ya. Terus yang 20 minggu 1 hari ini digenapkan jadi 20 minggu. Jadi percaya nggak bakalan salah jawabannya. Semoga ini caranya cukup mudah, semoga udah bisa dipahami ya teman-teman. Semoga nanti ketika ujian atau berhadapan dengan soal udah bisa ngejawab dan benar semuanya. Oke, segitu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, semoga udah bisa dipahami ya. Kalau teman-teman suka boleh di like dan share ke sosial media yang teman-teman punya. Kalau masih ada yang bingung, ada yang mau dipertanyakan, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti bakalan aku balas, kita bahas sama-sama lagi. Oke, segitu dulu teman-teman, subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman gak akan ketinggalan dong ya. Oke, segitu dulu, tetap semangat, salam sejahtera buat kita semuanya dan salam sehat.